warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dadang Sutrisna, NIM 2021 143399, kelas 1J PGSD, MK Pengantar Pendidikan, dosen pengampu Dr. Andes Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Baik, saya di sini akan mempresentasikan yaitu materi tentang komponen pendidikan. Subtema yang pertama, pengertian komponen pendidikan, yang kedua macam-macam komponen pendidikan yang meliputi raw input, B. instrumental input, C. environmental input, 3. hubungan timbal balik antar komponen pendidikan. Yang pertama, pengertian komponen pendidikan. Komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem. Jadi, pengertian komponen pendidikan adalah bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil atau tidaknya, atau ada atau tidaknya proses pendidikan. Yang kedua yaitu macam-macam pendidikan. Yang pertama, A. Input masukan atau raw input adalah kualitas siswa yang akan mengikuti proses pendidikan. Kualitas tersebut dapat berupa potensi kecerdasan, bakat, minat, dan kepribadian siswa. Pendidikan hanyalah mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa yang bersangkutan. Tidak mungkin membuat anak yang kecerdasannya rendah menjadi anak yang kecerdasannya tinggi, sehingga presentasi belajarnya juga tinggi seperti anak yang memang pintar. B. Input alat atau instrumental input. Komponen masukan yang berperan sebagai alat pendidikan atau instrumental input adalah semua faktor yang secara berlangsung atau tidak langsung mempengaruhi proses pembelajaran. Misalnya kurikulum, media pengajaran, alat evaluasi hasil belajar, fasilitas atau sarana dan prasarana guru dan sejenisnya. Adapun tingginya kualitas masukan atau peserta didik, tetapi tidak didukung oleh kurikulum yang tepat, alat evaluasi hasil belajar yang valid, kualitas guru dan komitmennya yang baik, dan sebagainya, tentulah akan sulit untuk mewujudkan tercapainya mutu pendidikan yang tinggi. C. Input lingkungan atau environmental input berupa sosial budaya masyarakat, aspirasi pendidikan orang tua siswa, kondisi fisik sekolah, kriteria sekolah, dan sejenisnya. 3. Hubungan timbal balik antar komponen pendidikan. Hubungan timbal balik antar komponen pendidikan dapat diartikan sebagai suatu komponen yang saling berkaitan dan menguntungkan antar faktor pendidikan. Dalam melakukan suatu komponen pendidikan harus ada faktor-faktor yang mempengaruhi ataupun yang mendukung agar sistem tersebut dapat berjalan. Faktor-faktor tersebut juga saling berkaitan satu sama lain. Sesungguhnya, faktor tujuan bagi komponen pendidikan adalah 1. Sebagai arahan pendidikan, tujuan akan mewujudkan arah dari suatu usaha, sedangkan arah menunjukkan jalan yang harus ditempuh dari situasi sekarang kepada situasi berikutnya. 2. Tujuan sebagai titik akhir. Suatu usaha pasti memiliki awal dan akhir. Mungkin saja ada usaha yang terhenti karena sesuatu kegagalan mencapai tujuan. Namun usaha itu belum bisa dikatakan berakhir. Pada umumnya, suatu usaha dikatakan berakhir jika tujuan akhirnya telah tercapai. 3. Tujuan sebagai titik pangkal mencapai tujuan lain. Apabila tujuan merupakan titik akhir dari usaha, maka dasar ini merupakan titik tolaknya. Dalam arti bahwa dasar tersebut merupakan fundamen yang menjadi alas permulaan setiap usaha. 4. Memberi nilai pada usaha yang dilakukan. Hubungan timbal balik antar komponen pendidikan dapat disimpulkan. Yang pertama, semua faktor pendidikan memiliki keterkaitan yang sangat erat dan saling bergantung satu sama lain. Yang kedua,
Pendidikan bergantung pada tujuannya, karena jika tidak ada tujuan, maka tidak akan mengetahui apa yang kita cari. Ketiga, ikatan antara pendidikan dan peserta didik adalah penentu dalam suatu sistem pendidikan. Jika salah satu tidak ada, maka sistem tersebut tidak akan berjalan. Alat pendidikan sebagai aksesoris dalam pendidikan yang membuat peserta didik lebih nyaman dalam belajar. Sekian, itulah dia presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.